5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tematik ya, tema 2. Judulnya selalu berhemat energi. Subtema 1 yaitu sumber energi. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan mengenal apa itu sumber energi. Ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari ya. Di bumi ini sumber energi itu begitu banyak ya. Begitu banyak yang sering kita jumpai, yang sering kita lakukan. Sumber energi di bumi ini adalah yang pertama adalah matahari. Ya, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ya, sering kita melakukan aktivitas yang membutuhkan energi matahari. Ya, untuk saat ini, coba kalian buka halaman pertama, tema 2. Nanti kalian akan menemukan gambar seperti ini. Ya, kalian amati gambar tersebut. Ya, ada seorang keluarga yang sedang melakukan berjemur. Ya, matahari sumber kehidupan di bumi. Ya, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Ya. Kehidupan di bumi selain manusia ada tumbuhan, ada hewan, ya. Hewan yang ada di darat, yang ada di laut, dan ada yang di udara. Ya, matahari sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Ya, sangat penting matahari untuk kehidupan di bumi. Ya, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Jadi matahari itu membuat terjadinya ya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadi 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah itu ya, jadi 4 musim yang ada di Indonesia. Itu ya, beda dengan negara yang lain itu ada beberapa musim. Ya. Ini yang kedua, kalian jangan lupa untuk ditulis dalam buku tema ya. Ini sangat penting buat kalian. Yang ketiga, berperan pada siklus dan perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan ya.
Ini adalah peran matahari bagi kehidupan di bumi. Ya. Yang keempat adalah jadi kalian amati dengan baik ya. Ini adalah peran matahari bagi kehidupan di bumi. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, makanya anak-anak yang hebat kelas 4B itu jangan lupa untuk berjemur ya, karena sangat penting. Untuk apa? Untuk pertumbuhan tulang. Ya, supaya tulangnya menjadi kuat. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Ya, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, jadi yang selanjutnya berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, gitu ya. Ini adalah peran matahari bagi kehidupan manusia atau hewan dan tumbuhan di bumi. Ya. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Nah, ya, ternyata garam juga ada peran matahari ya untuk prosesnya. Ya, jadi selanjutnya cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ya. Untuk contoh-contohnya kalian bisa cari ya nanti contoh kayak gini nih, kayak energi panel surya ya, cara membuat garam kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Ini ada percobaan ya. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Nah, oke, di sini ada namanya tuh latihan untuk membuktikan ya bahwa panas matahari itu sangat penting bagi kehidupan kita. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 dan 60 menit. Ini contohnya. Kalian ketika nanti membuat tabel pengamatan seperti ini ya. Ada bahannya tisu, kertas, sapu tangan,
dan waktunya selama 15 menit. Itu bagaimana keadaan tisu, keadaan kertas, keadaan sapu tangan. 30 menit bagaimana, 60 menit bagaimana, dan bandingkan dengan tisu, kertas, sapu tangan yang disimpan di tempat teduh. Ya, kalian amati. Ya, nanti ada proses cahaya matahari itu sangat penting untuk kehidupan kita. Buka buku selanjutnya lagi, kalian akan mendapatkan kisah Ali si biji energi. Kita baca sama-sama ya. Aku si Ali biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar dan energi pada cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, itu adalah salah satu contoh fotosintesis ini ya, perubahan pada tumbuhan. Asalnya biji jagung itu ditanam bijinya, disiram pakai air, nanti cahaya matahari akan membantu tumbuh dan berkembangnya tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Ya. Jagungnya bisa kita konsumsi, bisa kita manfaatkan ya, untuk dijual, bisa juga untuk dimakan juga bisa, dan untuk dibagikan itu juga sangat bisa ya. Dan batang dan daunnya itu biasanya dikasih sama hewan untuk makanan mereka ya, terutama sapi suka dengan batang dan daun daun jagung seperti itu. Kalian sudah tahu bagaimana jagung ini berkembang biak atau tumbuh? Ya, nanti kita akan cari tahu ya. Selanjutnya, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Allah atau Tuhan untuk umat manusia. Ya, dibudidayakan adalah dikembangbiakan atau ditanam lebih banyak ya, supaya mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjual. Amati gambar berikut. Kalian pernah melakukan ini? Ya? Pernah ya? Kalian pernah mengkonsumsi jagung itu dengan cara dibakar? Juga ada dengan cara direbus? Ya? Oke. Selanjutnya, kita akan membaca sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Simak dan perhatikan. Ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Ya, penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya.
Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Kalian catat ya bahwa sumber daya alam itu terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti kalian akan tahu contoh-contohnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya nih, contoh tulis ya kalian ya. Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam ya. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Ya, ingat ya, tulis ya. Sumber daya alam ada dua. Ini contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini ada tumbuhan, ada hewan, matahari, air, angin ya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, ini ya. Masih banyak sumber daya alam ya. Terutamanya minyak bumi, emas, besi ya. Itu minyak bumi itu terbagi kepada banyak ya. Ada minyak bumi kayak ini bensin, solar, Pertamina ya, Pertalite gitu ya. Emas, besi ada logam, timah, dan nikel dan yang lain-lainnya ya. Kalian catat di buku catatan kalian ya. Ini kalian menjadi pengetahuan baru buat kalian bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah. Dan sumber daya alam itu ada dua macam ya. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Masya Allah. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Ya, makanya kenapa kita harus berhemat? Ya, karena sumber daya alam di Indonesia itu sekarang sudah mulai sedikit. Ya, pohon-pohonan sudah banyak yang ditebang untuk dijadikan rumah, dijadikan tempat-tempat wisata dan yang lainnya ya. Makanya kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib dimanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak ya. Jadi kita harus berhemat ya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Ya, kalian jangan lupa catat ya.
Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal sebagai sebutan ibu kota ikan dunia. Ya, kalau tadi mah paru-paru dunia, kalau dari hutannya, hutan tropisnya, kalau dari perairannya atau lautnya itu disebut ibu kota ikan dunia. Masya Allah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Untuk tema 2, subtema 1 yaitu selalu berhemat energi. Kalian jangan lupa catat poin-poin yang sangat penting buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.